Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fitriani dengan nomor NIM 200513870717. Kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang materi yang sudah diberikan oleh dosen saya di mata kuliah kualitas daya. Baik, saya dari D4 Teknik Listrik 2020. Lalu berikutnya ada definisi power quality. Nah, power quality atau kualitas daya sendiri adalah permasalahan daya listrik yang berbentuk penyimpangan tegangan, arus atau frekuensi yang mengakibatkan kegagalan atau kesalahan operasi pada peralatan-peralatan yang terjadi pada konsumen energi listrik. Ada 4 alasan utama meningkatnya kekhawatiran mengenai power quality. Yang pertama yaitu peralatan beban generasi baru. Kedua, meningkatnya penekanan pada efisiensi sistem tenaga secara keseluruhan. Lalu yang ketiga yaitu kesadaran konsumen yang meningkat tentang masalah kualitas daya. Yang empat, proses terintegrasi yang berarti bahwa kegagalan komponen apapun memiliki konsekuensi yang jauh lebih penting. Ada beberapa perkembangan yang berdampak pada kualitas daya. Satu, baiknya negara yang telah merevisi undang-undang yang mengatur utilitas listrik dengan tujuan untuk mencapai sumber energi listrik yang lebih hemat dan dalam biaya. Kedua, telah terjadi peningkatan minat yang substansial dalam pembangkitan terdistribusi DG. Lalu ada globalisasi industri telah meningkatkan kesadaran akan efisiensi dalam kualitas daya di seluruh dunia. Beberapa indeks pengukuran telah dikembangkan untuk membantu benchmark di berbagai aspek kualitas daya. Nah, prosedur evaluasi kualitas daya. Adapun beberapa langkah umum yang sering diperlukan dalam penyelidikan kualitas daya. Prosedur umum juga harus dipertimbangkan. Apakah evaluasi melibatkan masalah kualitas daya yang ada? Pengukuran akan memainkan peran penting untuk hampir semua masalah kualitas daya. Ini adalah metode utama untuk mengkarakterisasi masalah atau sistem yang sedang dievaluasi saat melakukan pengukuran. Penting untuk mencatat dampak dari variasi kualitas daya secara bersamaan sehingga masalah dapat dikorelasi dengan kemungkinan penyebabnya. Lalu, ada istilah dan definisi dalam kualitas daya bagian 1. IEE Standards Coordination Committee 22 atau IEE SCC 22 memegang peran penting di Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan standar kualitas daya. Upaya industri tenaga listrik AS untuk mengembangkan praktik yang direkomendasikan untuk memantau kualitas tenaga listrik telah menambah beberapa istilah pada terminologi IEC. Yang pertama yaitu ada SAC, digunakan IEC sebagai sinonim untuk istilah DIP. Yang kedua ada SWILS, diperkenalkan sebagai kebalikan dari SAC atau DIP. Yang ketiga ada noise, telah ditambahkan untuk menangani fenomena yang dilakukan oleh broadband. Yang keempat ada distorsi bentuk gelombang, digunakan sebagai kategori wadah untuk fenomena IEC harmonik dan interharmonik. Yang kelima ada DC in edge network sebagai fenomena tambahan dari standar IEE 5519 sampai 1992. Nah, fenomena steady state dan non-steady state. Untuk fenomena steady state, yaitu kondisi sewaktu sifat-sifat suatu sistem tak berubah dengan berjalannya waktu atau dengan kata lain konstan. Atribut yang dapat digunakan yaitu amplitudo, frekuensi, spektrum, modulasi, impedansi sumber, nodes deep, atau nodes area. Untuk fenomena non-steady state, ini kebalikan dari steady state. Atribut yang mungkin diperlukan yaitu tingkat kenaikan atau rate of rise, amplitudo, durasi, spektrum, frekuensi, tingkat kejadian atau rate of occurrence, lalu potensi energi, dan impedansi sumber.
Lalu di sini ada transien. Nah, transien adalah bagian dari perubahan dalam variabel yang hilang selama transisi dari satu kondisi operasi yang disebut kondisi mapan ke kondisi operasi lainnya, atau bisa disebut lonjakan. Secara garis besar, transien dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu impulsif dan osilasi. Nah, impulsif transien atau transien impulsif yaitu suatu respon lonjakan sesaat karakteristik atau tegangan tanpa mengubah frekuensi dari kondisi tunaknya dengan bentuk gelombang yang memiliki polaritas searah. Nah, lalu untuk osilator transien atau transien transien osilasi adalah suatu respon lonjakan sesaat karakteristik atau tegangan tanpa mengubah frekuensi dari kondisi tunaknya dengan bentuk gelombang yang memiliki polaritas bolak-balik. Nah, selanjutnya ada istilah dan definisi dalam kualitas daya bagian 2. Kelas umum dari masalah kualitas daya. Terdapat beberapa kategori pada masalah yang ada pada kualitas daya. Berikut penjelasannya. 1. Long duration voltage variation atau variasi tegangan jangka panjang. Gejala perubahan tegangan durasi penang yaitu suatu gejala perubahan nilai tegangan dalam waktu yang lama, yaitu lebih dari 1 menit. Variasi tegangan jangka panjang disebabkan oleh perubahan beban pada sistem dan pada saat pengoperasian pensaklaran sistem. Jenis dari variasi tegangan jangka panjang ada 3, yaitu interruption gangguan atau arus beban berkurang menjadi kurang dari 1 PU atau sekitar 10%. Yang kedua ada overvoltage atau tegangan lebih. Adalah peningkatan tegangan RMS AC lebih dari 100% pada frekuensi daya untuk durasi lebih dari 1 menit. Yang ketiga ada undervoltage atau tegangan kurang, yaitu penurunan tegangan RMS AC menjadi kurang dari 90% pada frekuensi daya untuk durasi lebih dari 1 menit. Suspension interruption, gangguan berkelanjutan. Bila tegangan suplai telah 0 untuk jangka waktu lebih dari 1 menit, maka dianggap sebagai gangguan berkelanjutan. Short duration voltage variation atau variasi tegangan durasi pendek, yaitu disebabkan oleh kondisi gangguan pemberian energi pada beban berat yang memerlukan arus awal yang tinggi. Short duration voltage variation ada 3, yaitu interruption, sex, swells. Nah, interruption itu adalah gangguan. Terjadi ketika tegangan suplai atau arus beban berkurang menjadi kurang dari 1 PU dalam jangka waktu tidak lebih 1 menit. Sex atau dips adalah penurunan antara 0,1 dan 0,9 PU dalam tegangan atau arus RMS pada frekuensi daya untuk jangka waktu dari 0,5 siklus hingga 1 menit. Nah, yang terakhir ada swells. Didefinisikan sebagai peningkatan antara 1,1 dan 1,8 PU dalam tegangan arus MRS pada frekuensi daya untuk jangka waktu dari 0,5 siklus hingga 1 menit. Voltage imbalance atau ketidakseimbangan tegangan didefinisikan sebagai penyimpangan maksimum dari rata-rata tegangan atau arus 3 fase. Waveform distortion atau distorsi bentuk gelombang. Distorsi bentuk gelombang didefinisikan sebagai deviasi steady state dari gelombang sinus ideal frekuensi daya. Ada 5 jenis utama distorsi bentuk gelombang. Yang pertama ada DC offset, harmonik, interharmonik, notching, dan noise. Ada waveform distortion, distorsi bentuk gelombang. Yang pertama, DC offset adalah tegangan atau arus DC dalam sistem tegangan AC. Hal ini terjadi akibat dari gangguan geomagnetik atau asimetri konverter daya elektronik. B harmonik
adalah tegangan atau arus sinusoidal yang memiliki frekuensi bilangan bulat, di mana sistem supply dirancang untuk beroperasi. Lalu ada interharmonik, adalah tegangan atau arus yang memiliki komponen frekuensi yang bukan kelipatan bilangan bulat dari frekuensi, di mana sistem supply dirancang untuk beroperasi, misalnya di antara 50 Hz atau 60 Hz. Lalu ada notching, adalah gangguan tegangan periodik yang disebabkan oleh operasi normal perangkat elektronika daya ketika arus diubah dari satu fase ke fase lainnya. Yang di bawah adalah gambar contoh gelombang dari notching. Nah, yang terakhir ada noise. Noise didefinisikan sebagai sinyal listrik yang tidak diinginkan dengan konten spektral broadband lebih rendah dari 200 kHz yang ditumpahkan pada tegangan atau arus sistem daya dalam fase konduktor. Istilah dan definisi dalam kualitas daya bagian 3. Voltage fluctuation atau fluktuasi tegangan. Fluktuasi tegangan atau flicker merupakan tegangan sesaat dalam waktu yang singkat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan listrik terhadap konsumen. Flicker ini paling jelas akan menimbulkan perubahan terang cahaya lampu pijar yang akan merusak penglihatan. Lalu ada power frequency variation atau variasi frekuensi daya. Adalah sebagai penyimpangan frekuensi dasar sistem tenaga dari nilai nominal yang ditentukan, misalnya 50 atau 60 Hz. Frekuensi sistem tenaga berhubungan langsung dengan rotasi kecepatan generator yang memasuk sistem. Nah, gambar di atas mengilustrasikan variasi frekuensi untuk periode 24 jam pada bus gardu induk 13 kV. Power quality terms, istilah kualitas daya. Beban non-linier, beban listrik yang menarik arus secara terputus-putus atau yang impedansinya bervariasi sepanjang siklus untuk gelombang tegangan AC input. Tegangan mood normal, tegangan yang muncul di antara atau di antara konduktor rangkaian aktif. Notch, gangguan pensaklaran atau lainnya dari bentuk gelombang tegangan daya normal. Transient osilasi, perubahan frekuensi non-daya yang tiba-tiba dalam kondisi tegangan atau arus kondisi tunak yang mencakup nilai polaritas positif atau negatif. Lalu yang terakhir, tegangan lebih. Digunakan untuk menggambarkan jenis tertentu dari variasi durasi panjang, mengacu pada tegangan yang memiliki nilai paling sedikit 10% di atas usia volt nominal untuk jangka waktu lebih dari 1 menit. Contoh di atas adalah banyaknya istilah dari kualitas daya. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain seperti filter pasif, total demand distortion atau TDD, total harmonic distortion atau THD, sustained, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada harmonisa. Nah, harmonisa merupakan fenomena yang timbul dari pengoperasian beban listrik yang tidak linier. Beban non-linier adalah beban yang komponen arusnya tidak proporsional terhadap komponen tegangannya, sehingga bentuk gelombang arus maupun tegangan keluarannya tidak sama dengan gelombang masuknya, atau mengalami distorsi. Faktor yang menyebabkan terjadinya gelombang harmonisa ini adalah penggunaan beban-beban non-linier pada sistem tenaga yang menimbulkan distorsi pada bentuk gelombang sinus. Semakin banyak peralatan elektronika yang digunakan seperti TV, komputer, dan lain sebagainya, semakin menambah harmonisa pada arus listrik, sehingga total harmonic distortion atau THD yang dihasilkan akan semakin besar. Akibat yang timbul atau ditimbulkan oleh adanya harmonisa. Yang pertama, temperatur pada transformator lebih meningkat dari normalnya. Yang kedua, terlalu panasnya motor-motor yang dioperasikan karena eddy current yang timbul sehingga menambah kerugian daya. Lalu yang ketiga, terjadinya kesalahan pada penunjukan alat ukur. Yang keempat, putusnya pengaman atau fuse pada kapasitor bank atau isolasi kapasitor menjadi lebih panas, sehingga bila terlalu melampaui batas dapat mengalami kerusakan pada kapasitor itu sendiri.
Lalu yang terakhir, ada terjadinya kesalahan operasi pada peralatan-peralatan kontrol dan pemutus yang terhubung dengan bus yang telah terganggu. Cara mengatasi harmonisa. Nah, berikut ini adalah caranya. Untuk mengatasi harmonisa dapat dilakukan dengan menggunakan filter harmonisa. Tujuan pokok dari filter harmonisa adalah untuk mereduksi amplitudo frekuensi-frekuensi tertentu dari sebuah tegangan atau arus. Dengan penambahan filter harmonisa pada suatu sistem tenaga listrik yang mengandung sumber-sumber harmonisa, pada penyebaran arus harmonisa keseluruhan jaringan dapat ditekan sekecil mungkin. Selain itu, filter harmonisa pada frekuensi fundamental dapat mengkompensasi daya reaktif dan dipergunakan untuk memperbaiki faktor daya sistem. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila mana masih banyak kurangnya. See you next time and see you next video.